biasa dipertemukan Allah dari lewat kajian Bidul Haq atau babakan tauhid yang dipertemukan Allah lewat kajian ini. Mudah-mudahan yang masih menjadikan wasilah orang selalu lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dina waktu berbeda sering menjelaskan salah seriusna manusia anu dicerai ku Allah atau istilahna ditolak ku Allah manusia mengikuti hasad atau mengikuti hawa nafsu. Wayang setan selalu Allah manusia putus. Manusia putus dari Allah secara rohaniah, tapi secara qulubna masih mengaku nama Allah, tapi ruhna telah diputus oleh Allah. Contoh-contohnya Nabiullah Adam alaihi salam, sampai kakak Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan di surga urudak ke alam dunia ayana ngadegetkan karena satu tangkal, yaitu tangkal sajarah atau besok disebut secara umumnya eta buah ulli. Sampai dikeluarkan tapi kunaon terlibat ya ayat-ayat Allah anu ngeunaan kana secara diri urang sadayana. Karena di dalam surat Al-A'raf menjelaskan tentang manusia diputus di Allah rohaniah, ayat 19 sampai ke ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata fakula من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونن من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما من وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقسمهما إني لكما لمن الناصحين فزادهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا يعصفان عليهما
لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Ieu ayat nerangkeun ayat-ayat waktos Kangjeng Nabi Adam ku Allah nu diciptakeun di surga, terus Nabiullah Adam sampai ka diganggu ku iblis, dipiwarang iblis ngalaksanakeun sujud secara di dalam dihandap surat Al-Baqarah, teu daek ngalaksanakeun sujud sampai ka diganggu Nabiullah Adam di dalam surga supaya mendekat karena satu pohon, yaitu adalah pohon khuldi. Sampai ketika melaksanakan ngadahar pohon khuldi, Kangjeng Nabi Adam sampai menutupi dengan kedolimannya min waraqil jannah, daun-daun surga. Ku ayana geus ditutup dengan daun-daun surga, Nabiullah Adam sampai ka diusir dari surga. Ku ayana inna syaitana lakum aduwwum mubin. Wahai Adam, setan yang nyata itu adalah ada di dalam tubuh engkau, jauh Gusti Allah. Nah, ayeuna urang ngambil hikmah daripada contoh, karena itu contoh nu perlu ku urang diambil hikmah. Ayat Al-Qur'anul Karim menjelaskan, sudah jelas ibu sudah paham tentang Nabiullah Adam alaihi salam. Ternyata manusia akan diputus dari hubungan ruhaniyahnya kepada Allah bila mana manusia geus nyampe kana umur 9 tahun bagi ibu-ibu, atau datang haid 15 tahun bagi lelaki, atau mimpi jima. Maka dengan putusnya itu Allah lewat mimpi memberitahu, ku ayana memberitahu Allah kepada sulalaki lewat mimpi. Allah memberitahu, wahai hamba-hambaku, engkau sekarang sudah mulai baninca kana balik. Ku ayana tadi engkau melaksanakan cicing hirup keayaan di surga na aku sebelum kedatangan balik selalu dilayani Allah lewat bapaknya. Hayang dahar budak 5 tahun atau 6 tahun geus teu kudu ngalah, hayang baju geus teu kudu meuli, ternyata dibelikeun sadayana ku Allah lewat orang tua ngaranna. Berarti itulah selalu dilayani Allah. Nah, lewat mimpi, wahai hambaku, cek Allah, engkau akan turun sekarang. Sekarang engkau di surga, makanya lewat mimpi ciri balik. Kalau secara syariat boga amal catatan sendiri, kalau secara hakikat engkau keluarlah sing sadar dari kenikmatan sekarang di surga, akan mencari sendiri. Bila mana engkau ingin mendatangkan rezeki, harus cari sendiri. Neangan baju harus beli sendiri. Hayang kerja, hayang duit harus kerja sendiri. Ayeuna titikna inilah kenikmatan surga dunia. Ayeuna diberena ngalaksanakeun lewat mimpi. Mata mimpi keluar air mani wajib diadusan kabeh.
Ketika manusia wanita kedatangan haid umur 59 tahun, ternyata Allah menyadarkan kena sebagai hambana supaya ingat, wahai hamba-hambaku, engkau itu akan dikeluarkan contoh-contohnya seperti Allah ngaluarkeun darah dari rahim, yaitu darah kotor dan disebutkeun haid. Nah, ayeuna urang rek putus nanti mana? Ku ayana Nabiullah Adam sampaikan di surga, urang ku ayana tadina cicing keadaan selalu sejadi bayi, geus menjelang besar mulai ada keakuan di dalam hati. Keakuan di dalam hati selalu merasa aku yang pintar, aku yang bisa. Maka disitulah yang dikatakan buah khuldi, disitulah yang di pohon dolim. Ketika manusia di dalam hatinya itu mengatakan aku yang sudah bisa, aku yang pintar, aku yang berkuasa. Ketika berbicara di dalam hati, itulah wahai ibu, itulah yang dimakan buah khuldi itu. Keakuan itu secara syariat logika di surga tinggal ngalah buah, ternyata itu nikmat buah khuldi itu. Kalau sudah nikmat buah khuldi itu, contohna lamun urang ngalaksanakeun sedekah terus diaku-aku dina hate urang teu lillahi taala teu karena Allah. Ketika aya nu muji bersyukur, urang rohaniahna can sadar akan merasakan rasa senangnya dan bunganya. Maka setiap jami pohonna ayeuna anu aya di dalam dadana nyaeta keakuan teh, berarti itu orat, sedegen orat wajib kudu ditutup. Ternyata orat nu ditutup mata Allah nyontokkeun, wahai kepada manusia lalaki pameget atanapi istri orat wajib ditutup. Mata ibu rasakeun lamun faidara kelihatan rasanya bagaimana. Orat-orat itulah, kalau orat syariat itu payudara, orat lelaki antara rubah suruh warubah. Kalau orat di sisi Allah, yang mana orat di sisi Allah itulah keakuan Allah yang berperan, kari-kari di aku diri sendiri, itulah orat buah khuldi wajib ditutupan. Teunya padahal mah di jerona mana daun min warokil jannah, disebutkan daun-daun surga. Bila mana manusia di dalam hatena penyakit hati, tapi ditutupan daun surga. Sanajan bari hati bengkok, sanajan bari hati kawasiki kadongdong, ari ditutupan mah kubusana muslim siga soleh. Itulah daun-daun surga. Seolah-olah muslimin mata kurang beribadah selalu sasaran dan ngabimbing dan menceritakan tentang masalah supaya kita sama-sama kembali kepada Allah. Urang bisa nutupan aib kunaon ku bahasa dohirna ngabohong, hate mah teu bisa ngabohong. Di jero hate amek kasih eta sanajan alus sumuhun bulan tapi dina hate mangain. Itulah nu disebutkeun daun-daun surga itu. Seolah-olah di jero nama munafik, kadang-kadang lamun secara pribadi skill, kadang-kadang bisa ngabimbing ka batur. Ari manehanana bengkok berarti pasekon. Ibu teu apal kana kalakuan pribados, ibu teu apal kana kesiang malamana pribados, tingkah laku dohir dan batin. Mungkin dohir bisa tahu, batin ibu tidak akan tahu. Seandainya kalau Allah belum membukakan ruhaniyah,
maka inilah yang pakaian seandainya make sorban, make jas atau make gamis, itulah tutup daun surga, padahal di jero nama kawas katong. Nauzubillahi min. Dicontohkan deui di payun ini dijelaskan di luar nama gelis, soleh, pakaian mararaha, keroncong, kongkorong, terus masya Allah baju termahal dengan keluar dari mulut dengan kata-kata pedas terhadap orang lain, ternyata di jero patuangan nama kotor. Ternyata keluar tina nu digantungkeun aya emas dina ceuri eta tai ceuri korma kering. Sanajan hirungna disulap, sanajan hirungna mancung, tapi keluar tina jero irung masya Allah. Keluar sanajan mulutna pahit, sanajan mulutna pedas terhadap orang lain, tapi ketika keluar di dalam mulut hebosanana bau kotoran. Matak manusia rek sombong kumaha matak hayu urang sebentar ayeuna urang mamang diberi umur ku Allah, masih keneh ayeuna hidup, masih tinggal dalam badan ini, masih diberi kesempatan rek ngora rek kolot ulah ngora ulah ningali kana ngorana, kolot ulah ningali kana kolotanana, padahal di kuburan itu teu saeutikeun loba budak ngora, teu saeutikeun kolot, bahkan teu saeutikeun bayi di kuburan. Ieu mah hirup masih keneh rasa ngora, bebas eueuh ka era, tah di dinya jalma masih keneh inang maruna. Kadang-kadang lamun sadar itulah kita manusia, sedangkan diberi rezeki ku Allah, sedangkan orang teu bersyukur ke Allah. Kadang-kadang salat innani anna la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat, ketika Allah memanggil lewat adzan, tapi manusia waktu salat menang leha-leha. Apakah sudah siap kau bila mana Allah telah membakar kepada kulitnya? Maka dengan ini wahai Kangjeng Nabi Adam pun sampaikan diusir di surga, ditolak ku Allah, ditolak sabab surga tempat suci, kari-kari ayeuna cicing nu kotor anu teu ngikuti kana perintah aku cek Allah, anjeun dolim patakunana minad dolim. Berarti diceraikan kalau secara hakikatna urang teh ayeuna urang lamun diceraikan ku suami, rasakeun ku ibu kadang-kadang aya bebas aya teu bebas. Lamun urang ngajadikeun janda jeung paribasa jadi janda, di sisi lain bisa bebas, di sisi lain serba salah. Tah manusia secara ruhaniyahna bila mana sudah dipisahkan habl minallah, tali Allah, tambang ke Allah supaya mengikat ke Allah, yaitu bisa dikatakan secara talqin atau bai'at, ditalikan deui matak contoh hakikatna sorban itu manusia teh pakai sorban sunat supaya ingat harus ruhaniyana selalu nyantel ka Gusti Allah, itulah sorban hakikat. Dan ayeuna urang kade ilmu bisa ngajadikeun daun-daun surga, dengan ilmu bisa menutupan padahal hatena jerona masih keneh borok-borok. Ayeuna baju bisa nutup ke daun-daun surga padahal hatena mah di jerona tukang tipu. Ayeuna kopi sorban di jerona padahal tukang tipu. Itulah yang dikatakan min waraikil jannah, yaitu daun-daun surga. Sampai ke iblis mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasin, cek setan lamun wae anjeun kusabab geus beunang gangguan-gangguan ku kaula, dititahkeunlah aku sebagai penasehatmu, cek iblis. Nauzubillahi min. Nah, sampai ke iblis bersumpah demi Tuhanmu aku akan jadi penasehatmu.
Masya Allah Rabbunal Karim. Lamun batin orang sudah berkata, merasa pintar dan merasa bangga dengan ilmu, merasa bangga dengan harta, merasa bangga dengan tahta, merasa bangga dengan kecantikan, maka jadi penasehatnya adalah syaitan. Tapi insya Allah supaya orang kembali lagi kepada Allah, rujuk lagi kepada Allah lewat kajian ini lebih meningkat lagi. Selama ini orang terlalu pisah, terlalu putus dari Allah, cuma mengetahui namanya doang, ternyata rohania di sisi Allah yang ada. Tuhan-Tuhan kita itu adalah selain Allah, yaitu auliyaillah min dunillah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, padahal kekasih manusia syariat Allah di antara dunia. Nah, para ibu saudara, orang kedah paham lebah dia. Jadi matak supaya ulah dilebet hati ruhaniah orang sama-sama, karena pribadi masih tahap belajar, supaya ulah bobrok ayeuna di luar mah alus, casing nama alus, di jero nama masya Allah, ngomong mah alus, nu di dahar mah masya Allah. Bisa kemungkinan oke pertingkatan daripada kajian, bisa oke peningkatan daripada keilmuan, manusia dengan adab, manusia dengan sopan, tapi kesopanan dan adabnya cuma menutup aib diri sendiri. Cuma nutup aib diri sendiri. Matak contoh bu, dina loba jelema ngalaksanakeun nu pasugihan atanapi jelema anu ayeuna neangan pasugihan kasalian ti Allah, sok rajeun ka daerah Jawa, ka Gunung Kidul, loba mencari pesugihan kasalian ti Allah, ku aya hayang kaya, ternyata di lemurna ditutupanlah ku daun surga, ngarana daun-daun surga itu adalah sodako, masjid diperbaiki kumana, padahal jeroana mah duit menang muja. Na'udzubillah. Jangan sampai kita ibu-ibu rata-rata bisa mendorong dengan keadaan sebagai suami penghasilan hanya ala kadar. Kadang-kadang dahar isuk henteu sore atau dahar sore isuk tapi teu bisa makan. Dengan terpaksakan dan memaksakan dorongan dengan melihat dari panasnya kepada orang lain. Orang lain beli ini, beli itu, orang lain sampaikan terhadap jantan suami ibaratnya selalu menuntut keinginan dan keinginan. Ternyata suami itu kadang-kadang berputus asa. Ku ayana nikahnya terhadap jadi istri, nikahnya terhadap menjadi anak, sampai berani muja pergi ke sana, pergi ke sini mencari duit, sampai berani menggarong, berani mencari pesugihan untuk menyenangkan istri. Berarti itu istri yakin yang sebenarnya ngaran hawa nafsu. Hawa itu berarti istri muncul daripada kata hawa, itu aslinya. Tapi insya Allah bila mana orang terus bertahap dan ditingkatkanlah dikir-dikir, selalu sadar kepada Allah dan bersyukurlah telah Allah berikan apa adanya, bersyukur kepada Allah. Dari mulai pagi sampai siang bisa dahar, dari siang bisa pun ada, makai hanya ala karena tidak terlalu banyak menuntut, tapi yang penting mah bisa ibadah ke Allah. Besok atau lusa kita akan seperti apa pulang? Apakah bisa kembali rohaniah kepada Allah? Ternyata kalau kita selalu mengikuti dengan bimbingan tauhid, bimbingan rohaniah hanya kepada Allah, kecap innalillahi wa inna ilaihi raji'un,
akan nyata, dikarenakan di dalam surat Az-Zumar terus menjelaskan tentang masalah manusia masuk surganya, masuk ketenangan dan kesenangan di dalam hatinya selama di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara hatta idza jaa wa futihat abwaaba wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqna wa'dahu wa awrasana al-ardha tabawwa'u minal jannati haythu nasha' wa ni'ma ajrul 'amilin wa taral malaikata hafina min hawlil arsyi yusabbihu bihamdi wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Bila mana manusia kalau sudah di dunia ini selalu berpikir, selalu sadar kepada Allah secara dohir dan secara batin. Dohir melakukan yang terbaik, batin pun dibimbing oleh Allah. Ruhaniyahnya mengkaji dan dipahami Allah tentang kembali kepada Allah. Manusia di dunia sudah ketemu dengan kenyamanan. Manusia sudah merasa di dunia ini tajri min tahtihal anhar, selalu merasakan diberjalankan Allah, selalu merasakan didatangkan rezeki oleh Allah, selalu merasakan diberi kesehatan oleh Allah, selalu merasakan ketika Allah memanggil, selalu sadar panggilan-panggilan Allah. Manusia akan merasa senang seperti kembali karena semula. Wa man nu'ammiru nunaqqisu fil khalqi afala ya'qilun. Seolah-olah manusia akan kembali seperti bayi. Seolah-olah manusia bila mana dipanjangkan umurnya, contoh, wahai ibu-ibu yang sudah sepuh, wahai ibu-ibu yang setengah sepuh, seandainya dipanjangkan yuswa lebih daripada 63 yuswa Kangjeng Rasul, ibu itu harus secepatnya wa man amiru nakafiyaki afala yaqilun, secepatnya ibu ruhaniah kembali kepada Allah. Tapi ternyata manusia masih kene bertolak belakangan di dalam dada, masih kene penolakan kajian babakan tauhid. Afala taqiluna anjeun teu boga akal, ceuk Allah. Merasa benar dan merasa soleh, ternyata kesolehan itu adalah dibabakan tauhid. Ayyana masyaallah. Nah, mata mengatakan ahli surga kalau sudah mata wa qalul hamdulillahirabbil alamin, mengata alhamdulillah, rezeki didatangkan ke Allah, sehat disehatkan ke Allah, terus suami disolehkan ke Allah, budak disolehkan ke Allah, terus segala ke Allah, mengatakan alhamdulillah. Ketika Allah memanggil maut ngarana innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena di dunia harta sudah dikasihkan kepada Allah, anak sudah langsung dalam ruhaniyah mengatakan milik Allah. Jangankan harta, jangankan tahta, jangankan wanita, dirinya juga milik Gusti. Maka disitulah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai ruh hamba-hambaku, engkau sudah merasa tenang, merasa senang, engkau harus kembali sekarang, kembali ke di sisiku. Kita akan dijadikan, kiamatkanlah sekarang. Badan dari tanah akan diciptakan, dari tanah akan kembali ke tanah. Napas keluar dari dalam dada, dari angin akan dikembalikan ke angin. Rasa panas yang ada dalam dada akan dikembalikan lagi kepada api. Darah dari air akan dikembalikan ke air. Ruh dari aku akan kembali ke aku. Silahkan masuk surga aku.
Itulah yang dikatakan manusia sadar ka Gusti, karena manusia mah yang selalu sifatna la haula wala quwata illa billah, teu daya teu upaya hanya milik Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para sadana urang dijadikeun wasilah ku aya kajian tentang menjelaskan daun-daun surga itu apa, buah kulti itu apa, orat-orat itu apa. Ternyata dibuka tutup oratna, dibuka di dalam surat Al-A'raf ayat ke-19. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli ala Muhammad wa aslihi